Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa. Perkenalkan, nama saya Muhriansah, mahasiswa Universitas Terbuka Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dengan nomor induk mahasiswa 858315641. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang simbiosis. Sebelum kita ke praktikum, saya akan menjelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan simbiosis. Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang hidup bersama dalam waktu tertentu dan saling berinteraksi. Hubungan ini bisa saling menguntungkan, merugikan, atau hanya satu pihak saja yang diuntungkan. Berdasarkan jenisnya, simbiosis dikelompokkan menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan satu sama lain. Jadi, kedua makhluk hidup tersebut sama-sama mendapatkan manfaat dari hubungan itu. Contohnya adalah kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu hinggap di bunga untuk mengambil nektar atau cairan manis. Nektar ini digunakan sebagai makanan dan sumber energi. Sementara bunga mendapat keuntungan saat kupu-kupu naik serbuk sari menempel di tubuhnya. Ketika kupu-kupu pindah ke bunga lain, serbuk sari tersebut ikut terbawa. Proses ini membantu penyerbukan sehingga bunga dapat berkembang menjadi buah dan menghasilkan biji. Kesimpulannya, hubungan antara kupu-kupu dan bunga termasuk simbiosis mutualisme karena kupu-kupu mendapatkan makanan dan bunga terbantu dalam proses penyerbukan. Jenis simbiosis yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lainnya tidak dirugikan dan tidak pula diuntungkan. Contoh simbiosis komensalisme ini adalah tumbuhan paku dan pohon kelapa sawit, di mana tumbuhan paku menempel pada batang pohon kelapa sawit, mendapatkan tempat hidup yang lebih tinggi, lebih mudah memperoleh cahaya matahari dan udara, dan tidak perlu bersaing di tanah. Sementara pohon kelapa sawit dengan adanya tumbuhan paku tersebut tidak dirugikan dan tidak pula diuntungkan, karena tumbuhan kelapa sawit tidak kehilangan nutrisi, tidak mengganggu pertumbuhannya, hanya menjadi tempat berkumpulnya tumbuhan paku. Kesimpulannya, hubungan ini termasuk simbiosis komensalisme karena tumbuhan paku mendapat keuntungan tempat hidup dan cahaya, sementara pohon kelapa sawit tidak mengalami kerugian. Jenis simbiosis yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lainnya dirugikan. Contoh simbiosis parasitisme adalah benalu dan pohon inang. Benalu diuntungkan karena benalu hidup menempel pada batang atau cabang pohon. Benalu mengambil udara dan zat makanan dari pohon inang, dapat tumbuh dan berkembang tanpa harus mencari makanan sendiri. Sementara pohon inang yang dihinggapi oleh benalu akan dirugikan karena kehilangan nutrisi dan udara yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhannya. Kesimpulannya, hubungan antara benalu dan pohon inangnya termasuk simbiosis parasitisme karena benalu mendapat keuntungan dengan menyerap sari-sari makanan dari tumbuhan inangnya, sementara pohon inang akan mengalami kerugian karena sari-sari makanan yang seharusnya dimanfaatkan untuk pertumbuhan inangnya diserap oleh benalu. Demikian tadi
materi pembelajaran kita tentang simbiosis. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.